Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi gue itu lagi pengen cari iPhone ya, yang harganya sekitar 2 jutaan aja. Jadi di atas 2 juta dan di bawah 3 juta. Dan nggak sampai 3 juta sih, cuman mendekati aja teman-teman. Itu target gue secara pribadi. Jadi sekarang kita udah dapet nih untuk iPhone-nya teman-teman. Jadi ini tuh gue dapet di marketplace Facebook guys ya. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi ini adalah iPhone 8 dengan storage 256GB, warnanya space gray yang gue dapetin harganya tuh di atas 2 juta, di bawah 3 juta teman-teman, sekitar 2,5 lebih lah teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk kotaknya seperti ini, jadi yang gue dapetin itu adalah kotak full set, tapi dia nggak ada headset teman-teman, nggak ada earphone. Jadi dia cuma ada kabel charger, kepala charger, dan unitnya guys. Kalau kitab sucinya itu udah nggak ada lagi, SIM ejectornya juga udah nggak ada lagi guys ya. Kalau gue buka kotaknya ya isinya seperti ini doang teman-teman ya. Nah, oke, jadi ini adalah kabelnya. Ini kabel dari yang jual guys ya. Kemudian ini SIM ejector punya gua, karena pas gua COD ini punya gua secara pribadi. Kemudian kalau untuk kepala chargernya itu cuman ini doang, dan ini pun udah kusam banget teman-temannya, udah kayak kelihatan kotor. Nah, jadi itu yang jual ngeklaim ini tuh adalah pemakaian sehari-hari teman-temannya. Nah, jadi di sini kan sebenarnya kalau dari sisi kotak nggak ada permasalahan sama sekali, biasa-biasa aja guys ya. Nah, kalau untuk unitnya kita ambil dulu. Tarang, ini adalah unit iPhone 8 yang kita beli teman-temannya. Nah, jadi di sini tuh kenapa gue cari iPhone 8, karena gue tuh lagi pengen pakai iPhone yang ukurannya tuh compact banget, tapi kalau untuk dari sisi performanya tuh masih kuat untuk kebutuhan sehari-hari seperti WhatsApp, kemudian sosial media ya, buka Instagram, nonton Netflix masih bisa. Kemudian kalau untuk foto-foto itu masih bagus hasilnya teman-teman. Jadi gue putuskan untuk beli iPhone 8 karena sebenarnya selain dari iPhone 8 gue tuh ragu-ragu ya antara iPhone 8 atau SE 2020, tapi akhirnya gue choose untuk iPhone 8 aja teman-teman ya. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke GSM Arena. Jadi ini adalah Apple iPhone 8, dimana kalian bisa sendiri. Kalau untuk besaran layarnya ini 4,7 inci, kameranya 12 megapiksel, RAM-nya itu udah 2 GB dengan menggunakan chipset A11 Bionic dengan baterai cuma di angka 1821 mAh teman-teman, kecil banget menurut gua secara pribadi guys ya. Kalau kita masuk ke bagian kamera, di sini untuk main kameranya itu di angka 12 megapiksel ya, lensa wide doang karena dia cuma ada satu lensa di sini. Tapi kalau untuk kamera depannya itu selfie 7 megapiksel doang, dimana kalau untuk kamera belakang itu bisa nge-record di 4K 60 frame per second, sedangkan untuk kamera depannya itu cuma bisa 1080 30 frame per second teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk iPhone 13 ini sendiri nggak bisa gue bilang jadul-jadul banget, karena dia itu rilis tahun 2017. Jadi sampai tahun 2024 ini dia itu udah 7 tahun. Bagi gue secara pribadi 7 tahun itu udah termasuk lama ya, tapi nggak sejadul iPhone 6 teman-teman ya. Kalau menurut gue iPhone yang udah jadul tuh varian iPhone 7 ke bawah, itu udah jadul. Tapi kalau untuk iPhone 8 ini masih lumayan kuat ya, kalau untuk 1 tahun 2 tahun mungkin untuk pemakaian standar aja guys ya. Oke guys, jadi gue tuh COD sama orang teman-teman ya. Jadi beliau jual dan gue pun COD. Jadi di sini yang pertama kali gue lakukan itu adalah gue langsung reset pabrik guys ya. Jadi pas setelah gue reset pabrik aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali guys. Nah, kemudian gue cek di TrueTools. Di TrueTools-nya juga di situ kelihatan banget kalau untuk baterai itu udah diganti, dan ini udah pernah dibongkar hanya untuk ganti baterai guys ya. Skor di TrueTools di angka 95 ya bintangnya. Jadi menurut gue secara pribadi so far so good temennya. Kemudian di sini gue ngecek untuk dari sisi baterainya juga benar, di sini di angka 100% temen-temennya. Nah, unit tahun 2017 rilisnya, sekarang di tahun 2024 yang udah hampir 7 tahun masih 100% baterainya udah nggak mungkin. Jadi gue masih anggap kayak ya it's okay, normal lah kalau misalkan baterainya itu udah pernah diganti teman-temannya. Nah, kemudian di sini gue masuk ke sisi iOS teman-temannya. Nah, di sini kalau untuk di sisi iOS-nya itu ternyata dia tuh masih di iOS 16.77 teman-temannya, dan pas gue mau lihat di software update, di sini ada updatean iOS terbaru yaitu iOS 16.78 dengan besaran filenya tuh 186,3 GB teman-temannya. Yang mana nanti ini bakal gue install, tapi gue pengen pakai dulu ya 16.77 tuh gimana, baru nanti 16.78 gue baru bisa tahu perbedaannya apa guys ya. Nah, sekarang kita masuk dari sisi desainnya. Menurut gue secara pribadi sisi desain untuk iPhone 8 ini sebenarnya tidak ada yang spesial ya dengan iPhone
7 ya sama, dengan iPhone 6 juga sama, dengan iPhone 6s juga sama teman-temannya. Tapi yang membedakan mungkin dari sisi materialnya teman-teman. Di sini kan dia udah kayak kaca gitu dan mengkilat seperti ini, menurut gua secara pribadi itu keren. Premiumnya tuh udah dapet guys ya. Kemudian untuk tombol home buttonnya ini juga ngerasa lebih enak, lebih nyaman dibandingkan dengan iPhone 7 guys ya. Kalau untuk home button di iPhone 6 dan 6s gua rasa itu udah jelek banget ya untuk feelingnya. Tapi kalau untuk iPhone 7 masih mending, dan untuk iPhone 8 ini menurut gue yang paling mending dibandingkan iPhone 7 ya, kalau untuk feeling kita pencet tombol home buttonnya ini guys ya. Nah, jadi kalau untuk iPhone 8 gue ini itu semua fungsionalnya berfungsi dengan normal ya. Kita cek di sini kalau untuk turunnya juga nggak ada masalah sama sekali. Di sini kalian bisa lihat sendiri turunnya lagi aktif, kemudian gue turn off kan. Nah, di sini kalian lihat sendiri kalau untuk layarnya tiba-tiba putih ya. Kemudian kalau gua turn on kan untuk turunnya, di sini kalian lihat sendiri perbedaannya teman-temannya. Nah, kemudian kalau untuk auto brightness-nya juga ini udah terbukti normal, udah gua cek semuanya nggak ada masalah sama sekali. Gua pasangin kartu XL ini juga lancar, tidak ada permasalahan sama sekali. Tapi kalau untuk Telkomsel gua belum coba karena kan memang ini khusus untuk kartu XL gua teman-temannya. Oke guys, jadi sekarang gua tuh pengen ngetes untuk dari sisi kamera teman-temannya. Di sini gua pengen rekam video dengan resolusi 1080 30 frame per second guys. Jadi kalau untuk hasilnya seperti ini teman-teman ya. Oke guys, jadi ini adalah perekaman iPhone 8 di 1080 30 frame per second. Jadi ini tuh ada cahaya ya, ada lampu kerja gue yang menyorot ke arah sini. Jadi cahayanya juga cukup. Nah, kemudian di luar ada motor lewat, kalian bisa lihat sendiri atau dengar sendiri suaranya seperti itu. Kemudian ini adalah kotak iPhone-nya teman-temannya, dan ini adalah iPhone 13 gue yang lagi ngerekam seperti ini teman-temannya. Nah, ini adalah kualitas perekaman di 1080 30 frame per second guys ya. Oke guys, jadi kalau ini adalah kualitas perekaman 4K 30 frame per second, kalian bisa lihat sendiri seperti ini teman-temannya. Nah, kalau gue rekamin seperti ini, nah inilah kualitasnya kalau untuk di malam hari. Tapi ini ada cahaya lampu yang gue sorot ke arah sini sebagai pencahayaan pas gue bikin konten teman-temannya. Jadi kalau misalkan gue sorot detailnya seperti ini, nah ini detailnya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri teman-temannya. Nah, untuk hasilnya seperti ini guys. Oke guys, gimana kalau untuk hasil video di malam hari dengan pencahayaan yang cukup? Menurut kalian bagus atau enggak? Kalau menurut gue secara pribadi, gue cukup puas teman-temannya, karena ini kan gue bukan review secara detail, tapi sekilas gue pengen kasih lihat ke kalian untuk hasilnya itu secara murni, secara normal itu kayak gimana teman-temannya. Nah, jadi sekarang gue pengen lanjut penjelasannya lagi. Pas gue cek di iUnlocker dan ime.info, ini rilis tahun 2017 teman-temannya, dan purchase date-nya itu adalah tahun 2018. Jadi menurut gue secara pribadi, ini tuh sebenarnya itu adalah iPhone yang menurut gua itu masih worth it untuk dipakai kegiatan sehari-hari guys ya. Nah, kalau misalkan kalian suka pakai buat WhatsApp, sosial media seperti nonton YouTube, kemudian buka TikTok, buka Netflix sesekali nonton, dan cuman game-game ringan, menurut gua secara pribadi itu nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. Tapi kalau misalkan kalian ajakin buat main Mobile Legend, PUBG, game-game yang berat, gua rasa kalau untuk iPhone 8 ini udah nggak cocok lagi buat kalian pakai, karena memang kalau untuk iPhone 8 ini sendiri, niat gua secara pribadi itu adalah sebagai secondary, dan yang paling utama itu hanya untuk chatan dan juga sosial media seperti Instagram teman-teman ya. Karena gue tuh suka ya sekali itu ngetek video, bikin video iseng-iseng spontan aja, dan gue butuh kamera yang bagus teman-teman ya, dan iPhone 8 termasuk kameranya yang bagus. Apalagi kalau di siang hari, menurut gue kalau cahayanya cukup dan bagus, gue rasa hasilnya juga masih bagus banget di tahun 2024 ini teman-teman ya. Oke guys, jadi mungkin sekilas sekian ya teman-teman tentang iPhone 8 yang baru aja gue beli. Nanti reviewnya akan gue kasih lihat ke kalian untuk tahun 2024 itu sebenarnya masih bisa dipakai buat apa sih kalau untuk iPhone 8 ini teman-temannya. Dan untuk charge-nya ini masih Lightning sih teman-temannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalau misalkan iPhone 8 ini bentuknya memang nggak beda ya dengan iPhone 7 maupun iPhone 6 atau 6s secara sekilas guys ya. Dengan iPhone SE 2020 dan SE 2023 juga sebenarnya sama-sama aja, nggak ada beda sama sekali. Tapi so far gue masih nyaman banget sekilas pakai iPhone 8 ini teman-temannya, karena ini udah gue pakai hampir 24 jam. So far so good, dan kalau misalkan gue dapetin warna yang putih sebenarnya lebih keren sih, karena dia lebih ke terang gitu teman-teman. Tapi kalau untuk warna hitam ini juga masih bagus-bagus banget, dan ini kalian bisa lihat sendiri kemulusannya cuman di deket kameranya doang, ini agak sedikit ada lecet-lecet ya deket ringnya. Tapi kalau untuk kemulusannya nih ya lumayan mulus guys ya, nggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Nah,
Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Jadi kalau untuk iPhone 8 ini itu kalian bisa dapetin seharga 2 jutaan lebih. Jadi kalau kalian nanya ke gue, bang, iPhone 2 jutaan lebih tuh dapatnya apa sih bang? Ya sekitar di iPhone 8 teman-teman ya. Kalau misalkan untuk iPhone 10 ke atas itu masih di angka 3 juta tipis guys ya. Nah itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Semoga kalian mendapatkan sedikit informasi dari video gue yang sederhana ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat guys ya. Bye bye.